Sesuai janji lo, katanya Siap. lo udah siapin pelek yang pas modelnya buat Alphard. Bener. Karena memang model yang ini tuh memang dibikinnya itu kalau bisa dibilang selera bapak-bapak. Iya, nggak apa-apa. Karena Oh, ya. Alphard itu juga mobil bapak-bapak kan. Bener. Mobil bapak-bapak dan biar elegan gitu kok. Gila. Gimana? 20 inci. Langsung tertarik apa enggak? 20 inci harganya reasonable. Kuat nggak nih? Ya Sama kayak HSR yang lain. kayaknya sih nggak kuat, Mas. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue bakal balik lagi ke acara Notif, nongkrong otomotif, dan kita akan membincang-bincang sih? Dan akan bincang-bincang dengan salah satu seorang tokoh otomotif, dan gue pengen tanya satu hal yang menurut gue orangnya udah datang duluan. Jadi Mas, sekalian. Habis gue gemes, suaranya di bawah. Gua sekarang lagi sama Mas Fitra. Mas, Yes. apa kabar Mas? Baik, waduh, thank you banget. Ini lagi pasang HSR wheel di Toyota Alphard saya nih. Mantap. Mas, gue pengen nanya-nanya Mas. Hmm. Mas Fitra itu, ini kalau dari kacamata gue ya, gue kenal Mas Fitra itu sebagai seorang reviewer mobil. Yang pertama, yang kedua juga expertise selaku pembalap juga, dan yang ketiga seorang jurnalis. Bener gak sih Mas? Iya betul. Bener ya? Bener. Nah, gue pengen nanya dong Mas. Kan banyak banget nih mobil yang udah lo review ya. Ah. Lo punya nggak sih tips buat teman-teman yang mereka ini baru mau beli mobil? Oke. Tapi mobil kan banyak banget ya. Oke. Dari yang mobil tua, mobil baru, mobil setengah tua gitu kan, mobil matic, manual segala macam. Nah, menurut lo ada nggak sih hal-hal yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan kalau lo mau beli mobil gitu? Satu aja yang perlu dipertimbangkan. Oh, satu doang. Kebutuhan lu apa? Nah, kebutuhan lu tuh apakah lu single? Apakah lu mahasiswa atau udah kerja? Apakah lu pakai mobil tiap hari? Apakah lu tiap hari itu lu sendiri atau bawa keluarga atau butuh bawa 7 orang juga? Ngelewatin jalannya jalan yang halus apa jalan yang rusak? Jadi itu kebutuhan itu yang beda-beda tiap orang. Saran gue, kalau itu adalah mobil pertama lo atau mobil utama lo, bener-bener beli yang sesuai kebutuhan. Baru nanti mobil ketiga atau keempat itu sesuai keinginan. Oke, berarti ya mesti lihat dirinya orangnya dulu. Misalnya kalian nih masih mahasiswa gitu. Iya. Berarti kan mostly ya Pasti butuhnya yang irit. yang iri. Butuhnya yang irit. Terus habis itu nggak perlu yang gede-gede. Benar. Kecuali suka ngajak temen jalan-jalan. Tapi kan lagi kalau kondisi kayak gini kan pasti jarang kan. Iya. Pasti yang compact, yang irit. Terus kalau buat mahasiswa tuh berdasarkan survei di umur-umur mahasiswa tuh banyak terjadi tabrakan. Karena biasanya pengalaman nyetirnya belum banyak gitu ya. Jiwa muda masih gitu menggebu-gebu. Jadi pilih yang safety ratingnya bagus. Jadi kalau tabrakan minimal kita aman. Tetap harus ada minimalnya ya. Iya. Oke. Nah, terus tergantung mahasiswanya, kalian mahasiswa yang suka modifikasi atau tidak. Kalau nggak suka modifikasi ya pilih mobil yang udah keren dari awal. Keren Kalau- dari lahir gitu ya. Ya, kalau misalnya suka modifikasi ya pilih yang bisa bagus buat jadi bahan modifikasi. Oke, itu kalau misalnya untuk mahasiswa yang Iya. masih ini. Kalau misalnya yang kayak keluarga baru gitu, Mas. Apa? Misalnya Nah. baru nikah gitu kan. Nah, keluarga baru udah pasti butuh space. Siapa tahu nanti ada anaknya kan. Iya. Masa ada anak terus beli mobil lagi gitu kan. Padahal kalau misalnya kelahiran anak kan pasti butuh banyak biaya. Jadi kalau misalnya baru berkeluarga, pilih mobil minimal yang bisa 4 orang atau 5 orang itu yang udah cukup besar ukurannya. Ikut sama barang kali ya. Iya. Terus yang reliable. Baru berkeluarga itu urusannya banyak.
Yang tadinya biasanya single, tiba-tiba sekarang ada pasangan, nanti hamil mau anak. Bener, ini pengalamannya nih. Jangan sampai ribet lagi sama urusan mobil. Nggak tepat buat keluarga baru beli mobil yang misalnya, wah gue bisa beli BMW atau Mercy tapi jadi tahunnya yang agak tua. Mendingan mungkin beli merek Jepang tapi yang tahunnya agak baru, reliable dulu deh. Realistis lah ya. Ini kan kita mobil pertama kan. Yes. Terus persiapan punya anak, cari mobil yang bangku belakangnya itu udah standar Isofix. Oh, buat naruh car seat ya? Jadi car seat itu kita bisa beli yang standar Isofix, tinggal klik, itu udah pasti aman. Tinggal masuk, aman, anak duduk manis di belakang. Gitu. Nah, apalagi Mas, kira-kira Mas? Jadi mobil pertama itu krusial banget buat kita memenuhi kebutuhan kita sendiri dulu. Krusial banget. Nah, tapi kalau teman-teman suka mobil, kerja nanti udah dapat uang lagi, bisa beli mobil lagi, baru deh mobil kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa beli yang aneh-aneh yang sesuai Yang hobi ya segala Iya, macam yang ya. hobi segala macam. Nah, ngomongin itu gue penasaran deh. Jadi mobil pertama lu sebenarnya apa sih Mas? Good question. Mobil pertama gue saat gue berkeluarga itu adalah VW Golf. VW Golf, oke. VW Golf, ya. VW Golf. Kenapa VW Golf? Karena VW Golf itu satu, gue merasa nyetirnya enak. Terus keamanannya bagus. Iya, Jerman soalnya ya. Terus gue bukan orang yang suka modifikasi dari awal. VW Golf tuh udah keren bentuknya. Buat nongkrong udah enak dilihat. Bensinnya lumayan irit, tenaganya gede, posisi nyetirnya enak, itu sesuai kebutuhan gue banget. Baru abis itu yang lain-lainnya, gue nggak mungkin mobil pertama gue pilih Miata, nggak mungkin. Atau BMW E30 nggak mungkin. Oke. Atau Jimny juga nggak mungkin. Itu kan mobil pertama pas keluarga nih Mas. Iya. Nah kalau selama lo hidup gitu nih, pertama kali lo pakai mobil tuh mobil Pertama apa? kali kuliah itu Starlet. Starlet kotak. Bukan, Yang Starlet kabut. kapsul, Oh, yang kapsul. tahun 92. Jadi itu yang pertama kali dibeliin pas kuliah. Sebenarnya bukan 100% pilihan gue. Tapi gue cukup seneng dengan Starlet. Kenapa? Satu, bensinnya lumayan irit. Terus habis itu keren, gaya. Tapi buat dimodifikasi juga itu bahan modifikasi. Dulu pas mahasiswa gue suka banget tuh. Ceperin mobil, ganti pelek, terus mesinnya diganti perklep, ganti kabel busi. Nah itu Starlet tuh enak banget. Berarti dari dulu sebenarnya juga udah suka modifikasi ya? Suka. Tapi kok gua hampir jarang banget gitu ngelihat lo Ini. modifikasi mobil gitu Mas. Jadi sejak gue jadi reviewer dan gue main ke pabrik-pabrik mobil di Indonesia atau di luar negeri, gue jadi menghargai si engineer ini. Ternyata kalau sekarang engineer tuh udah bukan asal bikin mobil supaya bisa jalan aja, tapi udah dipikirin semuanya. Dia akan bikin satu mobil itu karakternya seperti ini, bukan karena dia tidak bisa bikin karakter yang lebih sporty misalnya. Tapi dia mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, jadi gue menghargai itu. Jadi kalau gue mau mobil yang sporty, ya gue beli aja mobil yang sport memang dirancang dari awalnya. Oke, paham. Kalau gue mau mobil yang irit, gue mendingan beli mobil yang emang udah dirancang untuk irit dari awal. Iya, karena modifikasi, walaupun gue suka, dengan keribetan mobil sekarang, kita mesti hati-hati kalau modifikasi. Jangan sampai merusak karakter yang sudah ada di mobil itu. Makanya kenapa sekarang gue jadi jarang modifikasi, sedangkan pas muda, beda. Gue di tahun 90-an, mobil tuh banyak banget yang bisa diutak-atik. Gitu. Iya, dimain, mesinnya masih karburator, gitu. Terus habis itu spare part racing mesin tuh banyak banget. Peleknya masih jelek banget, bahkan kaleng gitu kan. Kalau sekarang itu sebenarnya makin sedikit, dan gue makin seneng karena engineer sekarang tuh sebenarnya modifikator loh. Ini mobil nggak ada apa-apanya, terus gue pakai yang mana ya, peleknya harus ukuran berapa ya, oke gue pengen ukuran besar, cuman nanti kalau di jalan yang rusak nggak bagus, oke gue kecil. Jadi modifikator tapi membuat mobil itu bisa dipakai di segala. Ya, ibaratnya dia udah mikirin segala aspek kenyamanan, keselamatan segala macamnya. Oke, ngerti. Gitu. Jadi, tapi kalau pelek gue masih oke, karena zaman sekarang juga masih ada pelek yang kurang sesuai sama karakter mobilnya, karena pelek kan lagi-lagi selera kan. Bener. Ya simpelnya kayak mobil yang gue pakai Mas, Brio. Itu, aduh. Lo kagetan lo? Iya Mas. Padahal udah lama loh gue. Gue nggak tahu nih, nggak ada obatnya nih biar nggak kaget.
Kayak Brio itu standarnya kan dia waktu keluar dari dealer kan 14 mas. Cuma menurut gua kalau 14 tuh jadi terlalu kecil banget. Iya. Dan lebar tapak dari si velgnya itu terlalu kecil. Nah, Brio itu kan diciptakan buat mobil keluarga kecil atau buat mobil sendiri. Benar. Tapi nggak bisa dipungkirin, Brio kan terus dipakai balap. Iya, Jadi ada image sportinya kan. Mas Fitra pakai Jazz ya kalau Mas Fitra? Pakai Jazz. Pakai Jazz benar. Nah, banyak juga orang punya Brio, apalagi Brio kan bentuknya keren gitu kan. Benar. Mau dibikin sporty seperti balap. Nah, engineer-nya pasti tidak merancang mobil itu untuk balap dengan pelek gede segala, nggak mungkin gitu kan, karena pasti nggak sesuai dengan kebutuhan sebagian besar pemilik Brio. Cuman Brio itu salah satu mobil bahan yang emang enak buat dimodifikasi. Terbukti ya mas? Masih simple mobilnya dan banyak sekali gaya sport yang bisa dimasukin ke situ. Terbukti ya? Terbukti tuh Brio Type R. Ala Type R, Baby Type R. Keren tau, Brio yang paling beda sendiri di jalan. Sekarang udah banyak mas. Yang kayak gitu? Iya. Oh, tapi lo yang pertama? Yang pertama. Wow. Alhamdulillahnya kita yang pertama. Ya karena itu tadi sih, jadi alasan bikin mobil itu adalah kita banyak nih orang pengen modifikasi mas. Iya. Cuman masih terasa takut karena takut cemooh orang. Iya. Takut diledek orang, takut hujatan orang kayak mobil gini-gini segala macam kayak gitu sih. Nah, sama satu tips yang penting lagi kalau mau beli mobil, apalagi ini buat mobil kedua, 3, 4, 5 gitu ya. Apa tuh mas? Pastikan nggak bermasalah sama istri. Nah, itu tergantung dengan istri masing-masing. Ada istri yang bisa nerima suaminya mau beli apa aja, bodo amat. Itu enak, bebas. Ada istri yang kalau kita beli ini, kenapa beli ini segala macam. Nah, itu kita harus tahu gimana cara. Ini nggak curhat kan mas? Oh enggak curhat. Nggak curhat. Ini cuman berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah, kalau jangan sampai cuman gara-gara mobil, rumah tangga jadi ribut, ya kan? Jadi selain mengerti mobil yang mau kita beli, Kita juga harus mengerti kita pasangan. harus mengerti pasangan juga. Apakah harus minta izin Atau minta maaf. minta maaf gitu kan? Itu penting. Benar. Bukan pengalaman kan tapi mas? Enggak, itu berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ya. Pengalamannya yang lain mungkin ya? Apa? Pengalaman yang lain gitu ya? Pengalaman dari Orang lain gitu sendiri maksudnya. dan orang lain juga, teman-teman, pengalaman lu sama pacar-pacar lu. Oke. Banyak tuh kayaknya. Ya udah. Oke Mas Fitra, makasih banyak buat sarannya. Tuh boy, jadi kalau misalnya mau beli mobil, bener-bener yang kalian harus perhatikan adalah iya kebutuhan lu apa. Jadi jangan gara-gara omongan orang, beli mobil, misalnya, beli mobil A aja. Terus lu jadi pengen juga, jangan, lu harus kenalin dulu karakter lu seperti apa, habit lu, terus lu butuhnya buat berapa orang. Terus kondisi finansial juga penting tuh. Ya, jadi mobil pertama itu pakai otak, rasional. Mobil berikutnya bisa pakai emosional. Bagus nih kata-kata ini. Tolong nanti dikutip ya. Ya udah boy, segitu dulu. Gua Aldi Rais undur diri. Sekali lagi makasih banyak Mas Fitra. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.